Jika Indonesia menggelar Piala Dunia U17 ini menggantikan Peru, sudah dipastikan tidak akan ada penolakan, saudara-saudara. Karena Israel tidak ikut serta, saudara-saudara. Tetapi masalahnya, apakah FIFA mau? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang basa-basi. Baik yang berguna maupun yang formalitas. Bebas saja saudara-saudara. Bebas, bebas. Yang penting sopan. Saudara-saudara, hari ini saudara-saudara, kita akan bicara tentang Piala Dunia Under 17. Piala Dunia U17 2023 yang akan diselenggarakan pada November Desember tahun ini, akhir tahun nanti di Peru. Tetapi saudara-saudara, ini baru FIFA pada hari Senin malam waktu Indonesia, waktu Asia Tenggara, waktu ASEAN, FIFA baru saja membatalkan tuan rumah. Jadi Peru dibatalkan dengan alasan infrastruktur. Infrastrukturnya belum siap. Jadi dalam waktu kurang dari 1 minggu, ini FIFA sudah membatalkan dua turnamen junior. Bayangin aja nih ya, sebenarnya yang sontoloyo FIFA atau penyelenggaranya ini. Sebelumnya kan dia membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Alasannya waktu itu Indonesia adalah dukuren sirkum, apalah itu, pokoknya ada bahasa dukuren sirkumtensis atau apa. Pokoknya intinya adalah situasi terkini, kondisi terbaru di Indonesia. Kondisi itu ya Israel itu, saudara-saudara. Bukan yang lain, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, dengan pembatalan Peru, ini yang menarik yang saya mau bahas adalah, mungkinkah Indonesia akan mencalonkan diri menggantikan Peru? Karena Argentina itu bergerak cepat setelah Indonesia dibatalkan. Dia langsung mengajukan proposal ke FIFA, kemudian sama FIFA udah diterima dan tampaknya akan ke Argentina. Nah, ini bagaimana dengan kasus Piala Dunia U17 ini? Apakah Indonesia bisa bidding ulang? Bisa gerak cepat lah, gercep untuk mengajukan proposal kepada FIFA supaya dipindah, karena ini tidak ada Israel ini, saudara-saudara. Ini tidak ada Israel. Jadi kemungkinan tenang lah, bebas penolakan dan bisa diterima, bisa saja Indonesia menyerahkan. Tetapi ada tapinya ini, saudara-saudara. Ada term and condition, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa itu tapinya? Akan kita bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Saudara, Peru ini dibatalkan statusnya sebagai tuan rumah karena faktor infrastruktur. Berarti saudara-saudara, Peru ini sudah 2 kali dibatalkan jadi penyelenggara Piala Dunia U17 Under 17. Pada tahun 2019 mereka juga dibatalkan karena alasan yang sama yaitu infrastruktur 2019, dan itu dipindahkan ke Brasil. Sekarang pun juga alasannya infrastruktur, tapi saya curiga juga kemungkinan adalah politik juga, karena di Peru itu sedang ada krisis politik. Ada presidennya, pokoknya presidennya itu sedang diminta mundur, pokoknya konflik lah itu, konflik. Kemungkinan di situ, saudara-saudara, kemungkinan politik juga. Jadi kalaupun ini dicoret, berarti kan ya itu tadi, dalam waktu kurang dari seminggu ada pencoretan penyelenggara Piala Dunia U20 sebelumnya, dan sekarang Piala Dunia U17. Padahal baik Indonesia maupun Peru itu sebenarnya sudah menunggu sejak tahun
2019 karena dua-duanya ditetapkan pada waktu itu di pertemuan, ada meeting pertemuan lah ya di Shanghai tahun 2019, menentukan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2021 dan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2021. Tetapi karena adanya pandemi COVID-19, ada corona, turnamen dimundurkan menjadi 2023. Dan sayangnya ketika Indonesia ini tinggal 2 bulan dibatalkan, sementara Peru masih cukup waktunya lama. Tetapi alasan Peru adalah infrastruktur, beda dengan Indonesia yang alasannya udah jelas lah, itu ada gubernur yang secara resmi menyampaikan surat penolakan kepada FIFA tentang Israel. Ya kalau yang nolak cuma LSM, cuma ormas, cuma partai politik nggak masalah, tapi kan sudah institusi resmi pemerintah daerah yang akan menjadi penyelenggara tuan rumah pertandingan sekaligus tuan rumah drawing. Jadi ya nasib Peru ini sama dengan Indonesia lah. Nggak tahu kalau di sana sedih sekali atau biasa aja. Kalau di Indonesia kan sedih banget, saudara-saudara, sedih banget karena ya itu tadi, kerugiannya banyak sekali. Jika Indonesia mau mengajukan diri, itu bisa dan tidak akan mendapat penolakan dari dalam negeri ya. Dari dalam negeri, nggak tahu kalau dari FIFA. Kalau yang nolak FIFA ya saya nggak. Tapi dari dalam negeri nggak akan, kemungkinan besar tidak akan ada yang nolak lah. Kenapa? Karena Israel tidak ikut, saudara-saudara. Kenapa Israel tidak ikut? Kualifikasinya belum digelar. Karena Israel itu tidak ikut, kan begini, Israel kan UEFA itu mereka akan menggelar yang namanya Piala Eropa U17, Euro Under 17, itu bulan Mei kalau nggak salah, bulan Mei Juni di Hungaria, Budapest, Hungaria. Nah, kan untuk mengikuti Euro U17 ini kan negara-negara Eropa harus melakukan kualifikasi. Ada kualifikasi 2 fase, 2 tahap. Nah, Israel ini dia tidak lolos kualifikasi, dia terhenti di kualifikasi fase kedua. Waktu itu dia tergabung dengan Inggris. Yang lolos dari fase kedua di grupnya dia adalah Inggris. Bukan Inggris ya, Serbia. Inggris itu dia ikut di fase pertama dengan Inggris, atau kebalikan ya. Nanti saya tulis di sini, saudara-saudara. Jangan takut, jangan. Intinya Israel tidak ikut. Nah, berarti nanti Euro U17 ini tidak akan diikuti Israel. Ada 16 tim di situ yang ikut. Termasuk ya negara-negara besar lah kayak Inggris, Jerman, Italia, Serbia, semua ikut. Kroasia ada ikut semua di situ. Tuan rumah ya Hungaria otomatis. Nah, itu di situ dia ikut di situ. Israel tidak ada. Jadi, kalau Indonesia menggelar Piala Dunia U17 ini, bidding melakukan reaksi cepat. Reaksi cepat seperti Argentina yang hanya dalam waktu 1 hari dia udah bikin proposal untuk diajukan ke Gianni Infantino dan tampaknya akan disetujui. Nah, kalau Indonesia mau, Indonesia bisa melakukan itu. Gerak cepat. Erick Thohir lobby FIFA lagi. Presiden Jokowi bikin surat rekomendasi lagi. Kirim ke FIFA. Pasti itu akan bisa diselenggarakan tanpa ada penolakan karena tidak ada Israel, saudara-saudara. Jadi itu saudara-saudara kalau mau sih. Jika Indonesia tidak punya urat malu, bisa mencalonkan diri lagi untuk pengganti Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, saudara-saudara, kalau tidak punya urat malu. Tetapi kalau punya urat malu ya sebaiknya jangan, saudara-saudara. Kenapa? Karena ya itu tadi yang saya bilang kemarin itu, kasus yang Israel itu benar-benar memalukan, saudara-saudara. Benar-benar kredibilitas Indonesia itu benar-benar turun drastis, turun ke bawah ke titik nadir karena Indonesia dianggap negara yang tidak bisa menepati janji, melanggar komitmen. Itu jauh lebih penting dalam pergaulan internasional, dalam pergaulan apapun. Yang namanya komitmen itu sangat penting. Janji itu harus ditepati. Itu yang jauh lebih penting. Itu nilai moralnya, nilai
peradaban manusia itu ya itu di situ nilai itu yang jauh lebih penting. Indonesia tidak pegang komitmen itu ya. Bisa saja saudara-saudara, bisa saja Indonesia mengajukan diri meminta kepada FIFA lobby kepada FIFA, kepada Gianni Infantino. Kan fasilitasnya sudah masih ada tuh. Masih ada, masih belum diapa-apakan. Dan itu juga mubazir kan kalau nggak dipakai sudah terlanjur diperbaiki, sudah terlanjur dibangun. Kemudian duit anggaran juga sudah keluar banyak, kemungkinan 1,4 triliun. Nah, itu berapa ya? Banyak lah pokoknya. Banyak. Dana sejak tahun 2019 itu waktu bidding itu. Nah, itu sudah 1,4 triliun itu kan banyak sekali. Nah, daripada enggak sama sekali ya, maju aja mengajukan lagi ke FIFA. Tetapi saudara-saudara yang saya bilang tadi di awal, tetapi ada tetapinya. Apakah FIFA bersedia menerima? Apakah FIFA masih mau percaya kepada Indonesia untuk menyelenggarakan Piala Dunia U17? Itu permasalahannya. Itu permasalahannya, saudara. Ya saya nggak tahu. Itu terserah FIFA. Apakah FIFA mau atau tidak? Kalau FIFA merasa Indonesia masih bisa dipercaya ya pasti akan ditunjuk. Tetapi kalau FIFA merasa Indonesia sudah mengecewakan sekali, sudah tidak dipercaya, tidak akan ditunjuk. Jadi ya itu tergantung bagaimana pemerintah Indonesia, PSSI melakukan lobby ke FIFA. Dan tentu saja ya itu tadi, jangan malu lah. Kalau saya sih malu, tapi ya nggak tahu, mungkin PSSI, pemerintah Indonesia punya pemikiran yang lain, punya pemikiran yang jauh lebih panjang, ya bisa aja dia mengajukan lagi. Nah, itu akan dinilai oleh FIFA, oleh Dewan FIFA. FIFA ada sebuah dewan yang memutuskan hal tersebut. Nah, bisa aja silahkan dicoba, mana tahu berhasil. Kalau tidak juga tidak masalah, kan nanti kita bisa nyerang gubernur yang itu lagi, kita bisa bully gubernur itu lagi. Bercanda, saudara-saudara, bercanda. Nah, untuk sejauh ini yang pesertanya itu belum ada yang lolos ke Piala Dunia U17. Oh, ada di zona Amerika Utara, di CONCACAF. Kalau nggak salah itu ada Amerika Serikat, Meksiko, Panama atau mana gitu, atau Costa Rica atau beberapa nanti ada. Kemudian di negara lain belum ada. Di Asia kan baru akan digelar kalau nggak salah bulan Mei. Sama dengan UEFA. Bulan Mei atau bulan Juni, yang drawingnya baru aja dilakukan beberapa hari lalu. Beberapa hari yang lalu, Jumat atau apa ya, atau Kamis itu. Drawing di Piala Asia U17 yang akan digelar di Thailand. Dan ASEAN, Asia Tenggara mengirimkan 4 wakil. Di situ ada Thailand, ada Malaysia, ada Vietnam, ada Laos. Dan menariknya, Thailand, Malaysia, dan Laos itu tergabung di grup yang sama, di grup A, bersama dengan Yaman. Sementara Vietnam itu di grup lain, di grup apa gitu, yang lawannya jauh lebih berat. Jadi kemungkinan untuk tim dari ASEAN lolos ke Piala Dunia U17 ini besar karena akan ada 4 tiket, saudara-saudara. Ada 4 tiket. Jadi tim yang lolos ke semifinal dia akan otomatis lolos ke Piala Dunia. Mirip kayak Piala Asia U20 yang di Uzbekistan tempo hari, yang Indonesia juga ikut di sana. Jadi ya ini akan kita tunggu aja siapa timnya yang akan ambil. Yang jelas tidak akan ada Israel under 17, saudara-saudara. Kalaupun nanti Indonesia bisa lolos, bisa menjadi tuan rumah, pertanyaannya adalah tim mana yang akan dikirim, dan apakah waktunya cukup untuk menuju ke, misalnya ini kan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ya kira-kira 7 bulan sebelum turnamen. Apakah siap untuk mempersiapkan tim untuk selama 7 bulan? Tim yang dikirim juga tim yang mana? Apakah timnya Local Pride yang waktu itu kalah di kualifikasi Piala Asia U17, yang waktu dikalahkan Malaysia di pertandingan terakhir setelah Indonesia berapa itu membantai Guam 14-0. Nah, itu apakah tim itu atau bikin seleksi lagi? Kalau dibikin seleksi lagi kan otomatis mulai lagi dari nol.
Kalau mengumpulkan pemain itu lagi juga sama aja, mengumpulkan lagi dari nol karena pemainnya kan sudah dibubarkan, timnya sudah dibubarkan, pemainnya juga sudah kembali ke klub masing-masing. Udah ada yang kemana-mana. Kemudian pelatihnya yang sekarang Bima Sakti sudah bergabung menjadi asisten pelatihnya Indra Safri di SEA Games 2023. Itu. Terus pelatihnya siapa? Apakah Sintayong akan pegang tim ini? Tim U17 ini? Apakah Sintayong mau? Atau siapa? Atau nunjuk pelatih baru? Jadi ini akan ada banyak polemik. Polemik yang harus dipikir matang-matang dulu sebelum mengajukan. Ya, mengajukan untuk menjadi pengganti Peru. Bisa juga menggunakan tim Garuda Select. Jadi ada program di Inggris itu Garuda Select itu. Tapi kan Garuda Select sekarang kan tidak murni pemain-pemain Indonesia. Ada beberapa pemain dari Afrika, dari Eropa yang gabung ke Garuda Select. Nah, mungkin aja bisa aja diambil beberapa pemain Garuda Select. Atau justru malah si pelatihnya Garuda Select aja yang sekalian bedol, istilahnya bedol desa. Semuanya dibawa. Dennis Wise sama Des Walker dipulangkan ke Indonesia dengan tim Garuda Select. Nanti sisanya pemain-pemain yang dari dulu lokal pride itu. Karena yang beberapa mantan pemain lokal pride itu juga ada yang gabung ke Garuda Select itu, saudara-saudara. Kayak si Nabil Asyura itu. Terus ada siapa lagi, ada beberapa pemain yang gabung ke situ. Jadi itu juga harus dipikirkan matang-matang sebelum. Bukan dipikirkan matematik ya, dipikirkan dengan cepat. Karena ini butuh waktu cepat. Karena nanti kalau ada negara lain yang mengajukan proposal, ya Indonesia bisa aja ditendang kan. Karena begini, Piala Dunia U17 ini peminatnya sedikit, saudara-saudara. Peminat sedikit. Dulu waktu Peru mengajukan bidding itu, dia hanya punya rival itu hanya Rwanda. Rwanda negara dari Afrika. Tetangganya Burundi yang kemarin lawan Indonesia itu. Jadi kesempatan memang besar kalau Indonesia bisa bergerak cepat, meyakinkan FIFA untuk itu tadi. Tapi ya itu akan tergantung FIFA juga. Jadi peminatnya sedikit memang U17. Jadi lawan Indonesia di bidding akan jauh lebih sedikit daripada Piala Dunia U20 atau Piala Dunia di level senior, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini tentang Piala Dunia U17 2023 di Peru yang dibatalkan FIFA. Aduh, FIFA ini memang apa ya? Saya tuh heran, apa sih mereka yang di kepala mereka yang dicari itu sebenarnya apa ya? Gak tahu saja. Oh, negara sudah mempersiapkan diri dengan baik, dicoret. Sekarang kemarin Indonesia, ya kalau Indonesia alasan politik cukup masuk akal lah, cukup masuk akal. Karena ya memang Indonesia ini negara politik. Dikit-dikit urusannya sama politik. Orang apa ya, orang nggak bisa boker aja disangkut pautkan dengan politik. Orang nggak bisa makan disangkut pautkan dengan, itulah Indonesia. Every day is politik, sampai bosan saya. Di Peru ini juga sama. Infrastruktur kalau di Peru. Tapi ya kemungkinan juga ada unsur politiknya. Karena kan di Peru sedang krisis ada presidennya di demonstrasi tiap hari itu. Jadi kemungkinan FIFA nggak mau ambil resiko. Jadi ya kalau alasannya infrastruktur, ya kenapa FIFA nggak nunjuk aja negara-negara di Eropa yang jauh lebih siap, atau negara-negara di Amerika Serikat, atau di Jepang, di Korea, di Cina, di negara-negara besar lah, di negara-negara maju, di Australia, di Inggris, di Jerman, di Italia, di Prancis, di Spanyol, di Portugal, di mana di Swiss, yang negaranya jauh lebih siap secara infrastruktur. Tapi ya itulah FIFA, kalau tidak aneh-aneh, kalau tidak kontroversial, nah banyak FIFA, karena sepak bola ini milik FIFA, saudara-saudara. Kalau nggak suka sama FIFA, ya udah keluar aja, bikin FIFA tandingan gitu. ya gimana ya, semoga ini akan ada solusi, segera solusi. Ya kalau Indonesia mau bidding ya silahkan. Nanti dilihat aja apakah FIFA mau menerima sambil bidding ulang, ya Indonesia bisa bersiap untuk menyiapkan timnya. Timnas U17, apa alumnusnya lokal pride waktu itu, atau seleksi dari awal, atau menggunakan
Sintayong atau menggunakan Bima Sakti atau menggunakan siapa itu? Dennis Wise dan Des Walker di rombongannya Garuda Select atau apa ya, itu terserah, nanti terserah. Dan saya rasa udah cukup ya saudara-saudara ya. Kita udah bicara panjang lebar. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tapi kalau itu benar berarti sebuah kebenaran. Oke saudara-saudara, kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak berguna, abaikan saja. Jangan di-report. Kasihan saya. Oke saudara, jangan lupa ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Facebook, Instagram, dan TikTok. Oke saudara, sampai bertemu lagi di edisi selanjutnya. Salam olahraga dan merdeka.